Mbak Santi dan Mas Muiz, kami sudah cukup banyak mendengar pendapat-pendapat para ilmuwan ekonomi maupun politisi ekonomi tentang ekonomi Indonesia pada masa kini. Berbagai pendapat, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tapi menurut saya, para beliau itu bicara sebagai ilmuwan yang belum tentu menghayati kenyataan ekonomi Indonesia, terutama dalam kebutuhan pokok seperti harga sembako, kemudian tarif listrik, dan harga BBM yang terus naik, dan berbagai masalah yang macam-macam lah. Nah, hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Anda berdua berkenan meluangkan waktu untuk berkisah apa sebenarnya yang Anda alami dalam soal ekonomi ini. Jadi bukan teori-teorinya, bukan mazhab-mazhabnya, bukan isme-ismenya, tapi betul-betul apa yang Anda alami. Saya mulai dengan Ibu Santi. Bagaimana Ibu Santi pendapat Anda tentang kondisi atau keadaan ekonomi yang Anda alami? Silakan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Menurut saya, karena saya mengalami mencari uang itu sulit. Mencari uang itu sulit. Karena apa ya? Suami saya itu kan pekerjaannya teknisi. Lebih fatalnya lagi COVID-19 itu benar-benar apa ya, membuat menangis Pak Jaya. Karena apa? Biasa mendapatkan penghasilan tambahan selain dari gaji pokok itu kan tidak ada. Kantor, sekolah, semua yang biasanya memakai jasa suami saya itu kan hampir tutup kan. Beberapa tutup, terus nggak buka, terus 3 tahun setelah COVID mereka kan lebih beli elektronik baru. Contoh kayak misalkan Infocus, komputer, itu mereka pasti kayak sekolah-sekolah itu lebih beli baru daripada mereka memperbaiki, karena 3 tahun mereka tidak digunakan pasti kan rusak. Nah itu kedampak kayak kita makan gitu, beli bahan pokok itu berat banget. 3 tahun saya melewati, untuk yang sekarang pelan-pelan kayak untuk bertahan hidup aja itu udah lumayan lah gitu. Tapi berjalannya waktu, harga-harga sembako ya buat saya itu yang paling kagetnya itu yang waktu tahun kemarin itu kan beras kan harganya kan gila-gilaan. Sampai harga 10.000 itu kualitasnya buruk banget, 12.000 itu juga patah-patah, ada gabah gitu. Nah sekarang ya lumayan lah gitu, dengan harga 12.000 Pak, itu ya menurut saya lumayan lah gitu, kemakan gitu, ketimbang yang sebelum-sebelumnya itu, karena parah, ada batu terus kecil-kecil, hancur-hancur gitu. Karena jujur saya memang tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Itu mau program apapun, saya itu memang tidak mendapatkan itu sama sekali. Gitu. Padahal kan setahu saya ya, kan ada itu program makan siang gratis kalau itu. Apakah Anda tidak tersentuh di situ? Tidak Pak. Kayak contoh untuk anak sekolah, anak saya kan masuk negeri,
Itu pun kalau misalkan kita yang tidak mengajukan ke pihak sekolah, ada tim survei, dan kadang-kadang saya nggak mengerti pemerintah itu standarisasinya orang miskin itu seperti apa. Kayak contoh, ada beberapa yang sebenarnya dia harusnya mendapatkan gitu, tapi nggak dapat gitu. Ya kalau menurut Anda itu layak dapat apa enggak? Kalau saya prinsipnya gini Pak, selagi suami saya masih bisa mencari nafkah, saya sih nggak perlu bantuan itu. Nah, jadi pada kenyataannya sekarang ini di mana suami Anda menurut Anda masih bisa mencari nafkah, sebetulnya apakah nggak terlalu berat? Sebab setahu saya juga, tanpa saya bisa membuktikan, saya dengar-dengar katanya uang sekolah di negeri memang gratis, Ya. tapi seragam harus beli. Betul. Uang gedung, terus katanya kalau masuk harus bayar juga. Macam-macam lah, kreatif. Pokoknya ada belum lagi yang namanya wisata wajib. Ya toh, kalau nggak ikut, nggak ijazahnya nggak keluar. Ya pokoknya biayanya kan selalu ada, uang buku. Itu gimana pendapatnya? Kebetulan di sekolah anak saya memang gratis, buku dipinjamkan. Hanya memang ada istilah apa ya, donasi Pak. Tapi itu saya jujur ngomong sama pihak dari pengurus kelas anak saya bilang saya nggak mampu. Kalau misalkan harus dikenakan biaya minimal misalkan gitu 350.000, saya bilang kenapa saya pilih sekolah negeri, karena saya berpikir sekolah negeri itu kan gratis. Kalau masih saya dimintain donasi sebesar 350.000, saya bilang saya nggak mampu. Terus untungnya pihak bendahara kelas anak saya itu menanyakan, ibu sanggupnya berapa? Saya bilang 50.000. Itu pun saya nggak bisa tiap bulan. Saya hanya bisa kalau misalkan saya ada uang saya bayar, saya bilang gitu. Jadi ya alhamdulillahnya mereka masih kasih pengertian lah gitu. Ibu, tadi Anda bilang suami Anda mencari nafkahnya pakai teknisi. Teknisi apa? Itu Pak, perbaikan Infocus. Dan itu belakangan sudah mulai membaik atau? Sudah mulai membaik. Tapi cukup nggak untuk untuk membeli beras yang tadi bisa dimakan itu? Cukup Pak, alhamdulillah cukup. Jadi Anda sendiri merasa masih sanggup? Masih Tapi sanggup. saya dengar akan tahun depan berarti pajak akan dinaikkan, PPN dan lain itu buat Anda bagaimana? Kan Anda juga beli barang-barang yang mungkin kena PPN atau macam-macam begitu. Kalau mengenai itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya Pak. Ya kalau nggak tahu terima kasih Bio yang nggak tahu. Nah kalau beli pakaian kan ya pakaian kan lama-lama lusuh juga tua dan perlu itu. Ya paling kemampuan kami ya setahun sekali Pak Jaya. Karena kan itu kayak buat kami itu bukan hal yang utama ya. Jadi ya momen dimana kayak THR itu loh. Ya udah kita belinya pas ada uang lebih di THR itu aja. THR dapat? THR dapat. Dari? Tempat kerja suami saya. Oh. Jadi suami Anda masih punya tempat kerja? Masih. Ya? Jadi tidak terkena arus PHK belakangan itu enggak? Alhamdulillah enggak. Nah, Ibu Santi, menurut Anda bagaimana? Apakah kondisi ekonomi negara kita ini menurut Anda baik-baik saja atau bagaimana? Kalau menurut saya sih ya sebenarnya sih enggak lah Pak. Karena kayak contoh gitu, nyari kerja aja sekarang kayak susah.
Karena Anda beruntung karena suami Anda punya kerjaan. Punya pekerjaan. Karena kayak misalkan diminta pengalaman. Kalau nggak diterima, kalau nggak bekerja, diterima di tempat misalkan ngelamar. Kalau nggak diterima, bagaimana mau mendapatkan pengalaman? Kasarnya kan gitu. Kebanyakan beberapa itu selain pengalaman, usia itu kan ada maksimalnya kan. Terus ya ada beberapa kriteria lah, tergantung di mana letak pekerjaannya kan. Kalau ibu sendiri, ada upaya ibu secara mandiri untuk meringankan beban yang dipikul oleh keluarga ini? Paling saya usaha di rumah Pak, kadang-kadang bikin makanan gitu. Dan bagaimana Anda jual makanan itu? Paling ya kalau di tempat kita sekarang ya tawarin ke tetangga-tetangga gitu. Hal-hal yang gitulah, minim mengurangi anak saya jajan gitu. Jadi kayak bikin makanan sendiri gitu-gitu. Selain bisa dijual, terus kita sisanya makan gitu. Anak Anda ada berapa? 3. Laki, perempuan? Laki pertama, yang 2 perempuan. Usia? Yang laki 20 tahun. Kalau yang perempuan 16, kelas 11. Sama umur 7 tahun, SD. Nah, anak yang umur 20 tadi sekarang apa kerjanya? Dia Atau masih sekolah? udah enggak sekolah. Saya suruh kerja. Apa dia? Dia kayak karyawan toko gitu Pak. Bisa dapat kerjaan? Dapat. Ya itu pun melalui kayak sepupu lah gitu. Saya tanya ada lowongan nggak gitu. Terus kebetulan ada, ya udah saya suruh anak saya kerja di sana. Jadi selain pengalaman, koneksi juga kayak pengaruh Pak. Tapi saya dengar juga uang. Katanya bisa yang jual lapangan kerja Kayak itu kita ya menyuap orang dalam untuk dapat kerjaan. yang saya tahu itu security, masuk security tuh kayaknya harus bayar berapa gitu. Karena pengalaman ada temen yang kayak gitu. Misalkan modal 5 juta atau berapa gitu untuk masuk. Tapi anak putra Anda enggak perlu ya. Jadi Anda boleh dikatakan beruntung. Iya Pak. Masih ada yang mungkin belum saya tanyakan, Ibu bisa bercerita yang menurut Ibu perlu kita ketahui. Masih saya nggak tahu apa yang mesti diomong lagi Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak, memang sudah bisa cerita semua. Terima kasih sekali Bu Santi. Nah sekarang giliran saya ke Pak Muiz. Monggo, Anda sudah mengerti tadi sifat pertanyaan kami. Kita hanya ingin tahu bagaimana cerita ekonomi dari rakyat sekarang. Baik, terima kasih waktunya Pak Jaya. Mungkin saya hadir di sebagai sahabat dan tetangga warga mungkin ya. Kalau dilihat misalnya saja ada Ibu Endang begitu di Duren Sawit di kampung di Sanggar Daya Kemanusiaan, keluarga pemulung, dia kesulitan karena perekonomiannya juga dia harus bayar per bulan itu 1,5 juta untuk si rumah kontrakan yang semi permanen itu dari Seng, itu di wilayah Kampung Sumur lah, itu dekat sekali dengan sanggar kita. Jadi kalau saya gambarkan ya di seberangnya buka gerbang Sanggar Daya Kemanusiaan itu udah rumah Ibu Endang. Saya manggilnya Ma Endang. Nah kalau balik cerita ekonomi Indonesia yang ya tidak baik-baik saja, karena kalau saya sebagai sahabat teman-teman warga di lingkungan itu ya mereka juga teriak begitulah. Untuk makan sehari aja udah menurut Ibu Endang udah baik gitu. Dia kolektifin hasil
pulungannya biasa dijual mingguan, karena sehari itu mungkin hanya laku berapa puluh ribu gitu. Dia bilang kalau misalnya seminggu begitu dia bisa 300 sampai 500 ribu untuk bisa menghasilkan uang dari plastik, dari kuningan, aluminium, apapun yang dia bisa jual, dia sudah tahu betul. Menurut kami itu dia guru kami juga. Dia bisa memilah sampah yang betul-betul harganya tinggi. Kita sempat ada tamu gitu dari Jepang, ya dia mau tahu kehidupan. Dia mengajari kita lah begitu. Nah, balik lagi ke perekonomian di sana, ya menurut saya pribadi bersahabat dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sana betul-betul harus berjuang survive. Tidak bisa hanya diam gitu. Kalau nggak kerja ya mereka tidak makan. Ya kalau nggak kerja memang siapapun juga nggak makan kan. Tapi maksudnya dengan kerja itu mencukupi nggak menurut kamu? Begini, kalau soal cukup atau tidaknya sebetulnya kalau saya lihat Mak Endang ini cukup baik di dalam proses ini manajemen keuangan begitulah. Dia tahu untuk makan sehari gitu, meskipun sederhana begitu, dia tahu untuk anaknya, untuk cucunya. Dia ada beberapa anak dan anaknya punya cucu. Si Mbak siapa nanti saya lupa juga, Mbak Ropi, dia jualan kelontong, jualan kopi gitulah, ada cucunya. Nah, dia bisa memanage keuangan itu dengan baik. Sisa yang dari misalnya seminggu dijual itu, dia udah sisakan untuk yang rumah 1,5 juta. Jadi lebih-lebih kalau saya lihat dari beberapa warga yang menurut saya baik begitu, dia bisa memanage keuangannya. Entah dia penghasilan yang lebih besar atau lebih kecil, kalau sekali lagi tidak bisa memanage keuangan itu lagi-lagi ya mengandalkan bantuan dari pemerintah, bansos apapun, atau bahkan ya nyuri gitu, maaf. Anda berarti menyebut bantuan dari pemerintah. Iya. Apa contohnya bantuan itu? Misalnya aja KJP, BPJS, kesehatan, lalu juga ada yang sekarang lansia itu ya, yang sekarang kebijakannya harus usia 70 tahun ke atas ya. Maaf kalau salah, dikoreksi. Tapi dulu kan 60 tahun begitu. Tapi sekarang kebijakannya jadi 70 tahun. Nah, sekali lagi warga sebetulnya kalau saya lihat dari Kartu Jakarta Pintar, itu mereka juga ada beberapa yang betul-betul ya bertahan hidup melalui bantuan dari pemerintah itu. Ada beberapa warga yang saya lihat betul-betul jadi tanggal sekian. Sebetulnya apa yang Anda utarakan tadi merupakan bukti bahwa sebetulnya dari pemerintah sudah ada perhatian. Ada gitu ada, betul ada. Meskipun tidak merata, meskipun sistemnya kadang juga tidak buat warga bingung. Kadang kenapa tidak dapat, kayak misalnya Mak Jum gitu. Saat ini dia tidak dapat. 3 bulan yang lalu dia dapat gitu. Dia lansia dan janda begitu. Dia cerita ke saya, nggak dapet nih. Terus dia masih tinggal di Bukit Duri, akan pindah ke Kampung Susun itu. Akhirnya dia pertahankan dulu di Bukit Duri dengan alasan untuk bisa dapat bantuan dari pemerintah itu. Tapi sekarang tidak dapat begitu. Jadi ya sekali lagi sebetulnya juga sosialisasi dari pemerintah juga penting juga untuk diulang. Bahkan mungkin harus di tiap-tiap kecamatan, RW, bahkan sampai ke tingkat RT. Sosialisasi, komunikasi penting juga. Nah, Anda tadi berkisah tentang Ibu Endang. Sekarang diri Anda sendiri, kan Anda juga kan harus hidup juga kan? Ya, kalau pengalaman Anda sendiri bagaimana? Kalau saya anak satu. Dan sekarang kebetulan juga saya tinggal sendiri karena anak saya di luar negeri, di Inggris dengan istri. Saya biasanya 1 tahun sekali pulang. Bulan depan saya akan pulang 10 September. Jadi kalau kehidupan saya sebetulnya ya sangat bersyukur lah. Tidak mewah tapi bercukupan lah, bisa ya saya setiap hari misalnya saja di rumah itu ya saya masak gitu untuk menghemat gitu, karena saya sadar bahwa
si transportasi saya dari Indonesia ke Inggris di Norwich itu cukup mahal pulang perginya. Jadi saya tidak bekerja di perusahaan, saya juga musik kadang dapat uangnya di situ. Terus juga bisnis properti kecil-kecilan, saya dapat hasil uangnya di situ. Tapi menurut saya itu juga belum cukup. Akhirnya saya coba untuk saya masak di rumah sendiri. Jadi untuk makan sendiri, kadang sama teman-teman. Beruntung dalam tanda kutip bahwa Anda sendirian ya. Iya. Karena istri Anda kebetulan orang Inggris ya. Betul. Dan anak Anda sekarang ikut sekolah di sana. Iya. Di sana. Tapi ada kata sekarang istri Anda dan anak Anda tinggal di sini, Anda sanggup? Sanggup. Iya. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi itu tadi, bisnis properti? Ya, saya kebetulan ada rumah di dalam gang di Kebon Baru, saya kontrakan bulanan gitu. Jadi 6 bulan sekali saya pulang, saya cek, lihat ada yang rusak atau ada kejadian apa. Itu rumah di mana? Di Kebon Baru di Jakarta Selatan, ya? Jakarta Bukan Selatan. di London ya? Bukan. Jadi itu. Nah, Anda kok sampai bisa punya rumah di Jakarta? Hebat dong itu. Anda dulu gimana caranya cari uang itu? Itu hasil dulu kita nabung berdua waktu sebelum menikah. Itu sebelum penggusuran bahkan. Sebelum penggusuran itu di 2016 Bukit Duri. Kita nikah 2017. Kita sudah planning itu. Bahwa dulu kita juga ngontrak gitu lah, saya dengan istri gitu di wilayah Bukit Duri, nggak jauh dari Bukit Duri. Oh, jadi Anda dulu sempat ngontrak. Anda tinggal di Bukit Duri ya, bersama istri ya. Anda, dan Anda mengalami penggusuran 28 September itu, ya. 2016. Ya. Yang Anda juga alami. Ya. Jadi ternyata penggusuran itu pengaruhnya besar sekali. Sangat, ya. Anda dulu juga tinggal di Bukit Duri ya? Iya. Ya, saya lihat pertanyaan saya, mata Anda semua berlinang kan? Ya, mengingatkan. Iya toh, tragedi yang saya juga waktu itu menyaksikan, walaupun saya tidak merasakan tinggal di situ digusurkan, tapi saya lihat sendiri dan saya merasa sampai pulang karena merasa malu juga karena tidak berdaya. Dulu kan saya pikir, wah saya mau ngelawan, udah kok begonya kok gedenya kayak gitu, nggak bisa dilawan kan. Jadi Anda rupanya sepakat kalau sebaiknya siapapun pemerintahnya nanti itu sebaiknya penggusuran rakyat itu kalau bisa jangan dilakukan. Anda sepakat? Sepakat. Karena Anda merasakan kan, kan banyak pihak yang bilang bahwa yang penting kan kepentingan negara, rakyat harus berkorban. Menurut saya ya yang ngomong begitu gampang. Sebab saya pernah tanya kepada yang ngomong gitu, kalau yang dikorbankan kamu mau nggak? Nggak mau. Ya saya juga nggak mau dikorbankan. Ya Mas Muiz, ya sekarang jadi di samping Anda itu kontraan yang tadi itu, apa lagi yang Anda lakukan? Ya, bahasa saya sih nguli sih Pak. Iya, nguli apa aja. Maksudnya apapun teman, misalnya kemarin ada wedding gitu, kita jadi WO gitu. Ya, saya menyiapkan itu, persiapan itu. Kebetulan saya dipercaya untuk bantu sound engineeringnya begitulah. Dia ada keluarga kaya begitu, kita buat tim. Saya ikut teman sih, ada teman SMA dulu di PSKD, jadi kita buat WO. Ya sudah, saya bantu si Jonathan dan
keluarga. Juga nanam-nanam, kadang juga ya apapun. Nguli-nguli. Pokoknya ada apapun yang Anda bisa kerjakan, Anda kerjakan ya. Kecuali menggusur rakyat ya. Ya, tapi ya saya tahu juga Anda juga waktu COVID mulai itu kan juga Anda kerja bikin taman itu kan. Hidroponik ya. Hidroponik. Betul. Masih Tempatnya. ada perkara. Ya, Anda pun mengerjakan balkon saya itu kan yang dulu. Iya, vertical garden. Ya, nah itu yang saya kagumi ya pada diri-diri Anda ini. Karena apapun ya yang Anda hadapi, Anda itu bisa, kalau dalam bahasa kerennya, survive. Bisa bertahan hidup itu luar biasa ya anunya. Nah, Mas Muiz, apa yang belum saya tanyakan menurut Anda perlu kita ketahui semua sebagai sesama bangsa Indonesia mengenai ekonomi kita ini? Pendidikan, perbaikan gizi, dan kesehatan, sebetulnya 3 hal itu kalau lagi-lagi itu di concern di pemerintahan yang sekarang, entah siapapun presidennya, itu bisa sangat membantu sekali untuk perkembangan dan kemajuan negara kita sih. Pendidikan Anda letakkan sebagai yang pertama bahkan ya? Iya. Iya. Ya, Anda sekarang anak Anda seperti anaknya nanti kan belum sekolah, belum kuliah kan? Belum. Kalau kuliah kan saya dengar belum gratis kan? Belum ada kan kuliah? Beasiswa ya bentuknya ya, nggak Oh, ada. beasiswa Iya. ya, beasiswa. Belum gratis. Tapi kalau maksudnya masuk perguruan tinggi negeri gratis gitu, belum ya. Dan menurut Anda itu akan banyak membantu kalau Sangat membantu. Kalau BPJS bagaimana menurut Anda, Mbak Zen? Kalau BPJS maksudnya saya kan pernah ngalamin ya Pak, ya lebih baik lah pelayanannya. Kayak saya pernah berobat di puskesmas itu lebih cepat lah pelayanannya, nggak bertele-tele. Misalkan kita nggak bawa kartu BPJS tapi butuh KTP aja, mereka terima gitu. Oh, tidak ada alasan menolak gitu. bagus ya. Hanya bagus. KTP bisa. Bagus sekali Pak. Tapi itu kayaknya sih ini juga Pak, ada beberapa juga rumah sakit yang sebenarnya bukan rumah sakit, kayak swasta sih yang lebih kayak masih bandel gitu, kayak pelayanannya Iya, kalau swasta memang masih bandel. Tapi kalau memang negeri saya dengar bagian tuh anunya. Memang. Tapi kalau ini kita Anda bagus sekali kalau iya, puskesmasnya tanpa abu, iya, pasti pokoknya dilayani. mereka layani dulu kan yang Iya. penting. Pengalaman Anda? Saya memanfaatkan ini sih lebih ke gigi Pak. Saya juga ada BPJS itu. Dulu saya sebagai peserta bayar gitu, tiap bulan datang, bayar. Tapi sekarang tiba-tiba waktu COVID itu berubah. Jadi bahasanya PBI, penerima bantuan iuran gitulah di BPJS itu. Akhirnya saya dengan anak saya daftarkan si Sander. Kalau mamanya dia tetap mau di negaranya, nggak mau jadi warga negara Indonesia. Nah, udah tiba-tiba ih kok bisa gratis ya? Ya saya bersyukur sekali. Akhirnya saya manfaatkan lah itu. Bagus. Di Kebon Baru itu ada klinik Faira, saya datang di situ. Oh, bagus. Terus sehari sebelumnya bisa appointment, nanti janjian sama si dokter, meskipun dokternya saya lihat belum profesional ya, masih praktek gitulah, dia lulus gitu, dipekerjakan di klinik Faira itu. Terus saya minta di scaling. Nah itu pelayanannya bagus sampai sekarang saya manfaatkan. Jadi dua minggu sekali itu bisa, tapi nggak bisa yang setiap hari. Sabtu Minggu tidak bisa untuk penerima bantuan iuran itu. Sabtu Minggu mungkin karena khusus untuk umum kali ya, banyak sibuk. Jadinya kita mungkin yang
sama persis kasusnya sama saya, jam 10 sampai jam 12. Itu khusus untuk yang gratis BPJS itu. Ya, tapi minimal Anda bicara positif ya, Iya. tentang itu bagus. 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 Pelayanannya. Tapi yang Anda pentingkan sekarang gizi ya untuk anak-anak ini ya. Iya. Karena ya dengan kalau makannya mesti pas-pasan gitu, mutunya juga kalau makannya nggak bergizi, ya itu apa yang masalahnya kan bagi generasi muda banyak sekali pengaruhnya kan di situ. Ya bagusnya. Ya kalau gitu ya sebetulnya apa yang Anda utarakan hari ini ya tentu tidak ada negara yang sempurna lah. Ya, apalagi ya Anda tahu keluarga Anda di Inggris sekarang, Inggris sedang mengalami masa krisis juga kan, seperti Bangladesh itu ribut. Tapi di London nggak apa-apa kan? Tepatnya kalau anak dan istri saya di Norwich, 2 jam dari London. Kalau di sana nggak tersentuh masalahnya. Tidak yang sedang terjadi belakangan ini di krisis di sana. Waktu yang apa yang? Ya belakangan ini. Kerusuhan tidak. Yang juga penusukan yang apa? 3 anak itu agak sedikit jauh, 2 jam, jadi tidak terlalu banyak membahayakan di sana. Tapi meskipun juga si masjid dan itu dijaga oleh warga, itu ya di sana juga tetap ada, tapi tidak masif seperti yang di London di kotanya. Anda sudah menampung sekarang untuk menjenguk anak-anak Sudah, Pak. Baik, Ibu Santi dan terima kasih sekali Anda berkenan hadir di sini dan berkisah. Jadi kita bisa lebih ikut merasakan lah ya bahwa memang belum sempurna, tetapi ada perbaikan. Dan yang penting ya perbaikan itu terus diperbaiki terus ya sampai pada suatu hari pendidikan itu gratis semua ya, kesehatan juga untuk semua, itu bagus sekali dan terima kasih ya. Terima kasih dan Pak Muiz, terima kasih. Nanti tentu pembicaraan kita hari ini kita nanti laporkan juga ke Bapak Sandiawan Sumardi sebagai ya pembina Anda ya dari dulu itu. Dulu Anda bekerja di Ciliwung Merdeka juga. Ya. Bagian apa waktu itu? Keuangan. Ya. Ya, Anda tentu merasakan waktu itu kan masih banyak dukungan dari luar negeri, foundation, tapi gara-gara Bukit Duri, kalau istilahnya Mas Didi Kempot, ambiar mengeluarkan. Itu juga berat untuk Pak Sandi. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Santi dan Mas Muiz. Ya, kami nggak punya apa-apa, tapi kami nanti dipasang di entah ini nanti mau Anda pasang di London atau kalau Mbak Santi silahkan nanti dipasang di rumah Anda nanti. Ucapan terima kasih dengan telah berkenan menjadi tamu narasumber di Jayaspana Show dengan tema amanat penderitaan rakyat. Karena sebab Bung Karno tentu setuju dengan istilah ini karena berita ini warisan dari beliau. Amanat penderitaan harus kita dengar. Mari Mbak, tepuk tangan tolong untuk Mbak Santi. Dan Mas Abdul Muiz silakan, nanti mau dipasang di mana ya, rumahnya Anda kan banyak di kontrakan atau di London atau di Nordic. Terima kasih sekali Pak Jaya. Ya, terima kasih.